masyarakat Lampung yang saat ini menjudge Lampung telat, Lampung lambat vaksinasinya. Sasaran kita cukup banyak Bang, 6 juta dan kita penduduk kedua terbesar di Sumatera. Vaksinasi di kita kan baru tadi kata Bunda 20,99%. Ya. Jangan sampai udah capek nyuntik, vaksinnya udah habis, ini nggak dikeluarin. Jadi pusat melihatnya kan ini penuh terus nih gudangnya. Pak Presiden waktu itu agak bingung jawabnya. Pak, kenapa kok kami vaksinnya di anak tirikan? Kenapa Jawa Bali? Jawab beliau, ya memang yang paling gawat saat ini Jawa dan Bali. Kalau seumpama vaksinnya datang, biasanya Bunda berapa lama ngabisin itu? Program vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Meski tidak menjadi jaminan seseorang bebas dari penularan COVID-19, tapi vaksinasi akan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, hari ini kita akan diskusikan tentang percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung. Bersama saya di studio sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Hajah Reihana MSI. Apa kabar Ibunda? Alhamdulillah baik. MKes Bang. MKes ya? Iya. Yes ya, kami ralat MKes ya Bunda ya. Baik, terima kasih Bunda. Ya. Sesuai tema kita hari ini, percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung. Nah, tadi di pengantar kita sampaikan itu kalau vaksinasi itu penting, salah satu komponen penting dalam menangani persoalan pandemi termasuk di Provinsi Lampung. Betul. Seberapa penting sebenarnya vaksinasi ini dalam membatasi penyebaran atau membantu mengatasi persoalan pandemi COVID-19 Bunda? Ya. Oke, saya coba jawab Bang. Saya berbicara dulu. Ini kita lagi pandemi ya Bang, Pandemi global COVID-19. Pandemi tidak akan bisa 100% hilang. Jadi cara kita adalah bagaimana sekarang kita membuat suatu program pemerintah itu dari pandemi bisa berubah menjadi endemi. Endemi dalam arti virus itu tetap ada di sekitar kita. Ya, kita hidup dengan virus tersebut tapi tidak menyebabkan kematian. Nah, itu yang bagaimana kita mencapai endemi, yaitu tatkala nanti vaksinasi kita sudah minimal 75% Bang. Seluruh penduduk sudah 75% dan kita menemukan obat COVID-19, kan belum ditemukan sekarang. Sekarang hanya antiviral. Nah, tugas kita bersama nih Bang, tidak hanya tugas pemerintah, semua punya tugas. Kita ada pemerintah itu ada pentahelix kan Bang, termasuk media di sini. Nah, tugas kita adalah yang pertama melakukan tes, tracing, treatment, lalu kalau yang sakit kita isolasi, kalau yang kontak erat kita karantina. Nah, itu tugas daripada pemerintah, tidak boleh berhenti, harus terus melakukan tes, tracing, karena kita harus mencari. Karena sekarang banyak juga yang tanpa gejala, apalagi vaksinasi kita sudah mulai jalan. Nah, yang tugas daripada masyarakat prokes, patuhi prokes itu. Jadi boleh kita beraktivitas tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Terutama sekali pakai masker. Ya. Nah, yang terakhir adalah kita ikhtiar Bang. Ikhtiar kita dengan apa? Ya, dengan vaksinasi. Nah, jadi saat ini memang perlu saya informasikan kepada semua masyarakat Lampung yang saat ini menjudge bahwa Lampung telat, Lampung lambat vaksinasinya. Nah, ingin saya sampaikan ya. Pertama adalah sasaran kita cukup banyak Bang, 6 juta. 6.642.250 orang. Dan kita penduduk kedua terbesar di Sumatera. Jadi 6 juta sekian nanti dikali 2 gitu ya Bunda? Iya, jadi dosis yang kita perlukan vaksin itu adalah 14.619.497 dosis. Saat ini sampai kemarin kita sudah menerima sekitar 3.068.390 dosis. Jadi sekitar 20,99%. Itu yang sudah kita terima. Kekurangan kita masih 11.551.107 dosis. Ya.
Nah, yang sudah kita distribusikan tentu ke kabupaten kota itu ada sekitar 90,67 sampai kemarin, hari ini pasti sudah berjalan. Itu termasuk semua ya, Bang, ada TNI, Polri, semua ada di situ yang dosis ini. Nah, alhamdulillah ya sedikit demi sedikit. Yang perlu kita catat, Pak Jokowi datang kita masih 13%, Bang. Oke. Waktu Pak Jokowi datang Berarti berkunjung. ada penambahan sekitar 8%. Iya. Nah, jadi begitu beliau datang memang agak sedikit diguyur vaksin kita. Pak Gubernur juga sudah bersurat ya ke Menko PEN, lalu juga ke Menkes, juga ke Menek BUMN ya, bersurat. Nah, sejak beliau memang bersurat ke Pak Luhut, Menko Manifest ya, Marifest. Itu alhamdulillah vaksin kita memang sedikit, seminggu bisa 3-4 kali datang. Waktu dulu awal-awal memang hanya sedih banget ya. Seminggu kali sekali datangnya, itu juga sebentar-bentar habis, sebentar di puskes baru sehari udah habis, nggak ada lagi dosis. Dan kami pun dengan Kementerian Kesehatan itu berkoordinasi dengan sangat baik, Bang, minta lagi ya. Jadi memang sebenarnya harapan kita di September ini kita bisa 25%. Namun kemarin ada delay vaksinnya, Bang. Nah, kami sudah buat simulasi percepatan nih, bagaimana cara kita percepatan. Kenapa delay, Bunda? Dari pusat kita tanya, dia janji Jumat datang, Jumat kemarin. Ternyata sampai saya telepon, ya sebentar Bunda lagi di ini dulu. Nah, baru Senin kemarin siang baru datang. Bayangkan Jumat, Sabtu, Minggu, harusnya kita biasa kerja juga Sabtu Minggu ini gitu. Nah, jadi itulah kami mungkin sampai tinggal 2 hari ini nggak mungkin bisa 25%. Sebenarnya kami sudah ingin bahkan lebih dari 25 kalau memang vaksin yang sudah kami hitung untuk percepatan itu datang dengan tepat waktu. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak bisa hindari ya, makanya kadang-kadang cakupan yang dimasuk di PIKER itu tidak bisa terkejar. Nah, jadi itu cerita sedikit tentang bagaimana pandemi ini kita harus lalui bersama. Kita berikhtiar dengan vaksinasi dan kita harus mencapai herd immunity tadi ya, kata Abang kan bisa mencapai herd immunity kalau kita sudah minimal 70 sampai 75, Bang. Kita masih 20,33%. Itu nanti kita lihat lagi, mudah-mudahan bisa bertambah terus. Karena ini nggak pernah kita gaspol nih vaksinasi. Kalau vaksinnya ada cepet-cepet habisin, karena cepet dikirim lagi. Kalau kita nggak habisin, gudang kita kan dipantau. Ada yang namanya dashboard Smile. Itu dashboard untuk logistik. Nah, kelihatan di situ. Nanti kalau misalnya kabupaten mana yang masih banyak, itu pasti dari pusat itu dikirim sudah ada by name loh, Bang. Jadi kalau kami terima vaksin, kami itu ada buffer untuk kami. Itu yang kami bisa bantu, misalnya minta bantuan dari si A, si B, si C misalnya untuk stafnya atau apa. Oke, kita bantu dengan buffer. Nah, kalau yang lain udah ada label semua. Label PNI, Polri, lalu atas nama Komisi 9 si A, si B, si C, mungkin untuk konstituennya di daerah itu kita nggak bisa apa-apakan. Nah, jadi walaupun banyak kelihatannya tapi sudah labelan semua datang. Termasuk kabupaten kota itu sudah dihitung dari pusat. Hari ini Bandar Lampung dapat berapa kirim yang ini, Lampung Selatan berapa. Jadi kami ya, untuk kami sendiri buffer namanya, kan provinsi nggak boleh kosong gudangnya, harus ada buffer. Nah, itu ada juga buffer provinsi. Nah, ini kadang-kadang kalau kekurangan di TNI, di Polri minta bantu ya kami keluarkan dari buffer. Nah, begitu, Bang, situasi vaksinasi kita saat ini. Nah, sebelum di angka-angka Bunda, tadi kan Bunda menyinggung dari pandemi ke endemi, gitu ya. Ini seberapa besar sebenarnya pengaruh dari vaksinasi untuk tadi itu menggeser dari pandemi ke endemi? Cukup besar, karena kita harus mencapai vaksinasi itu 75%. Dalam arti kalau kita mencapai 75%, berarti kekebalan kelompok yang tadi yang Abang sampaikan atau herd immunity itu insya Allah akan tercapai kekuatan. Jadi bukan berarti virusnya tidak bisa masuk ke kita, dia tetap masuk, bisa. Kalau kita tidak prokes yang ketat, ya. Jadi orang yang divaksin tetap juga dia bisa tertular COVID, hanya saja tingkat keparahannya yang kekebalannya meningkat gitu ya, Bunda. Betul, Bang. Jadi
ada yang mungkin saat ini kita sering melihat dia hanya OTG, ya. Nah, tapi kita harus cari, dia harus kita temukan yang positif ini. Jadi kita nggak usah takut suatu daerah positifnya banyak, berarti kita bekerja. Iya. Kalau kita misalnya tidak bekerja ya tidak dapat yang positif, akhirnya tiba-tiba nanti meninggal itu lebih parah kan. Iya. Nah, jadi kita harus cari. Saya juga selalu dengan kabupaten kota, kepala dinasnya terutama kita membuka wawasan. Membuka wawasan dalam arti jangan takut untuk mendapat kasus positif. Yang penting bagaimana kita menemukan positif, kita intervensi kepada yang positif tersebut, mudah-mudahan tidak fatal. Nah, akhirnya alhamdulillah semua bisa membuka wawasan, kita bisa segera melakukan tes dengan luas, tracing dengan luas. Nah, kalaupun sudah kita tes tracing memang tidak ada yang positif, berarti memang tidak ada gitu. Nah, jadi nggak usah takut. Toh kenyataan sekarang kita perluas tes tracing, emang sedikit yang positifnya sudah. Ya, kemarin sebelum lusa 27, 35, hari ini nanti mungkin siang kita baru dapat. Sekarang seperti apa sebarannya? Ya, sebaran kita sekarang ini kan zonanya sudah kuning ya Bang semuanya. Di 15 kabupaten 15 kabupaten kota tuh kuning. PPKM level pun kemarin diumumkan Pak Menteri Perekonomian sebagai Ketua KPC PEN. Malah minggu lalu dievaluasi menurut Kementerian Kesehatan hanya Provinsi Lampung di luar Sumatera yang ada level 1-nya. Yang lain Sumatera yang lain belum ada. Kategori level 1 ini seperti apa Bunda? Ya level 1 itu sudah seperti hijau Bang. Nah ya, tapi kalau kita melihat kalau zona itu yang menilai adalah dari BNPB pusat, Satgas pusat, dari sistem surveillance-nya, sistem epidemiologi dan sistem pelayanan kesehatan. Salah satu yang pelayanan kesehatan itu bor rumah sakit kita sekarang alhamdulillah kemarin itu sudah 6% loh Bang. Jadi yang dirawat di rumah sakit itu sudah sedikit sekali. Ya, tapi masih ada. Nah, jadi kita juga kalau PPKM itu dari Kementerian Dalam Negeri. Mereka banyak itu kriterianya, asesmennya. Dan PPKM jadi itu, walaupun di level 1 masih juga ada pembatasan kegiatan masyarakat masih. Kalau level 1 itu sebenarnya sudah dibuka semua boleh, hanya dengan prokes. Ya, tapi kita tetap jangan mengabaikan zona. Ya, jadi tetap dengan level 1 tapi zona kuning tetap kita masih harus juga walaupun kalau kuning itu kan sebaran virusnya juga sangat rendah. Nah, itu tetap kita harus hati-hati, tetap jagalah. Apalagi kita lihat ini ada katanya akan third wave, gelombang ketiga. Yang sekarang gelombang kedua alhamdulillah dinilai Indonesia mampu melewati gelombang kedua. Nah, sekarang kita lihat negara tetangga Singapura, Malaysia itu sudah mulai meningkat lagi. Katanya baca di media juga itu rumah sakit sudah penuh. Nah, itu kami jajaran kesehatan tuh nggak pernah kita eufori. Kita selalu harus waspada. Saya sampaikan ke jajaran saya, kita kalau masyarakat boleh eufori biar imunitasnya meningkat. Tapi kita jajaran kesehatan jangan pernah eufori. Kita harus selalu waspada. Jadi ya jangan pernah berhenti untuk mengkomunikasikan risiko. Seperti misalnya selalu sampaikan tetap prokes, tetap jaga. Nah, itu yang harus kita lakukan, Bang. Nah, ini menarik ini, Bunda. Ini kan sekarang katanya kan sebaran COVID di Provinsi Lampung turun. Bahkan tadi kata Bunda ada pengumuman dari pemerintah pusat, sekarang kita masuk di level 1. Sementara vaksinasi di kita kan baru tadi kata Bunda 20,99%. Ya. Gitu. Apa yang membuat sebaran pandemi di sini itu menurun drastis, Bunda? Ya, pertama tadi yang pertama pasti prokesnya terjaga. Oke. Ya, ini yang kami selalu wanti-wanti sekarang, PTM, kan sekolah sudah mulai. Ya, kemarin sempat beredar, saya juga kaget dari mana, itu ada klaster sekolah katanya. Di Lampung Barat kalau tidak salah ya Bunda? Bukan, di seluruh Indonesia Bang ada klaster sekolah. Di Lampung ada, saya lihat 49, saya kaget, lalu saya hubungi semua kadis-kadis kesehatan yang jajaran kami. Cek dulu, benar nggak itu ada klaster di sekolah kita. Ternyata alhamdulillah nggak lama Menteri Pendidikan Pak Makarim itu membuat suatu berita bahwa itu bukan klaster PTM saat ini. Itu adalah beberapa waktu yang lalu dilihat ada anak sekolah yang kena gitu. Jadi bukan karena PTM laju klasternya banyak.
Nah di Lampung Barat pernah ada memang, lalu ditutup kan sekolahnya. Iya, dan Memang, 2 orang. Ya. Kalau tidak salah di Jawa Timur ada itu Bunda. Oh banyak. Iya di Jawa Timur itu ada tercatat. Jawa Tengah yang paling banyak. Iya, Jawa Nah Tengah. jadi itu yang saya sampaikan. Tolong kita tetap waspada, tetap sekolah itu satgasnya harus kerjasama dengan puskesmas. Karena dalam arti puskesmas itu harus memantau sekolah itu bagaimana prokesnya tatkala ada hal-hal yang mungkin anak sekolahnya ada keluhan itu harus cepat diambil suatu solusi harus seperti apa. Dan yang paling utama lagi PTM itu kalau orang tuanya tidak mengizinkan tidak boleh sekolah anaknya. Izin orang Jadi tua. harus ada izin orang tua. Izin orang tua harus ada. Kalau orang tua masih ragu-ragu untuk anaknya sekolah ya ikut daring kan kita sekarang hybrid ya. Jadi kombinasi antara daring dan luring. Oke. Ya, jadi tidak harus mungkin kalau masih was-was orang tuanya ada mungkin. Apalagi anak-anak juga masih banyak yang belum vaksinasi gitu kan. Iya, tapi kita lagi kejar juga sekarang Bang untuk vaksinasi anak. Memang syarat untuk PTM anak tidak harus divaksinasi. Yang harus divaksinasi adalah pendidik dan tenaga pendidik. Nah, itu sudah kita Tenaga lakukan. pendidik udah berapa persen Bunda? Udah banyak juga Bang kalau kita lihat tenaga pendidik di sini masuk dalam masyarakat umum. Masuk Ya. masyarakat umum. Ya, mereka tuh nggak ada khusus. Nggak ada. Nggak ada. Pengelompokan gitu yang Tidak nakes, ada. yang tenaga Ya. pendidik nggak ada. Kita nggak ada. Jadi Ada ya? kalau nakes ada, tapi Oke. kok kalau tenaga pendidik dan pendidik masuk masyarakat umum dan rentan mereka. Gimana cara monitornya kalau begitu Bunda? Melalui Disdik. Oh. Ya, jadi kami kerjasama sama Disdik. Mereka kan punya data guru SMA ada berapa, guru SD berapa, guru SMP Oke. berapa. Nah ini Tapi belum ada laporan dengan dinas kesehatan berapa persen udah tenaga pendidik yang di masing-masing kabupaten kota pasti ada. Tapi ini kalau kami kan SMA ya Bang. Kalau provinsi kan tanggung jawab terhadap SMA. Iya. Kemarin sebelum Pak Jokowi datang itu kami sudah di angka 80-an. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih meningkat. Untuk tenaga didik dan pendidik. Kalau anak memang waktu Pak Jokowi berkunjung itu kan baru untuk Sampai anak. sekarang kalau anak-anak berapa persen Bunda? Ini anak dan remaja dosis satunya sampai sekarang baru 3% Bang. Baru 3%. Iya, terus kalau dosis 2 juga masih karena baru kan ini. Tapi mudah-mudahan Berarti PR-nya masih panjang ini ya Bunda ya? panjang. Mudah-mudahan vaksinnya cukup lancar itu aja. Karena teman-teman di kabupaten kota sangat antusias. Kemarin Iya. aja sempat waktu delay vaksinnya itu hari Jumat belum datang, udah di mana Bunda cepat kami ini. Nah, jadi itu yang kita bersyukur mereka tetap semangat. Walaupun maaf kalau kita lihat media juga banyak berita-berita miring tentang vaksinasi, tapi alhamdulillah kita tetap terpengaruh. Kita bekerja aja lah. Yang penting tugas kita laksanakan. Yang menilai biarkan yang masyarakat begitu Bang. Iya. Kemudian ada nggak hubungan vaksinasi dengan penurunan pandemi ini Bunda? Pasti ada. Ada. Iya, pasti ada. Nah, ini kan kalau yang di Jawa Bali kan udah hampir 100%, udah 100% lebih. Iya. Nah, karena saya ingat sekali pernah ikut Vikon dengan ada Pak Presiden, saya mendampingi Pak Gub, lalu dengan semua gubernur-gubernur, ada salah satu gubernur bertanya, kenapa kami Sumatera seperti dianaktirikan vaksinnya? Kenapa? Maksudnya datangnya kok nggak seperti Jawa Bali. Kalau data yang ada Dinas Kesehatan Provinsi untuk Pulau Sumatera, di mana daerah mana yang paling tinggi sekarang sudah soal target vaksinasinya? Kalau saya lihat itu pemerintah memilih daerah-daerah penyangga. Daerah penyangga dalam arti yang ada hubungannya dengan luar negeri. Ya, contoh di Batam, Bangka Belitung itu tinggi karena mereka itu kan langsung kontak dengan Singapura. Oke. Nah, di Kalimantan langsung ke nah itu memang Kita ini kan strateginya kota penyangga juga ya, Bunda. tapi kan Indonesia. Itu Bang, saya sudah pernah kita juga pernah komplain. Iya. Kita ini penyangga kata Pak Gubernur, tapi pintu masuk Pulau Sumatera. Iya. Ya mereka jawabnya ya kita utamakan Jawa Bali dulu sama daerah penyangga. Lalu saya ini saya ya imajinasi saya aja. Iya. Oh mungkin kita pintu masuk tapi Sumatera tapi orang Indonesia semua. Jadi dalam arti orang Indonesia itu kan mungkin tidak mudah-mudahan mutasi gennya tidak banyak gitu. Nah jadi itu jawaban Pak Presiden waktu itu agak bingung jawabnya. Pak kenapa kok kami vaksinnya dianaktirikan? Kenapa Jawa Bali
Jawab beliau, ya memang yang paling gawat saat ini Jawa dan Bali. Lihat aja angkanya, kesakitan, angka kematiannya semuanya tuh Jawa dan Bali. Makanya di sana kita push dulu biar nanti bisa selesai sana, baru nanti kita beralih ke Sumatera. Jadi memang pemerintah punya strategi dalam hal penanganan COVID ini. Kadang-kadang kita juga di bawah agak sedikit kecewa juga sih. Kenapa? Padahal sama-sama anak bangsa Iya, ini ya kan. makanya. Sumatera, Jawa sama saja Indonesia Iya, gitu kan. jadi mungkin begini Bang, dalam situasi krisis, krisis vaksin ya, kan vaksin itu baru sekarang nih agak banyak diproduksi. Tadinya kan awal-awal tuh sedikit. Iya. Nah, jadi dalam situasi krisis harus ada prioritas mungkin Bang. Ya kita juga di dinas kesehatan kan kalau misalnya ada anggaran kita harus nggak bisa kayak bagi-bagi roti. Kita kan harus lihat mana yang memerlukan. Prosesnya seperti apa Bunda untuk pengajuan vaksin dengan pemerintah pusat itu? Ya. Pertama sekali mereka tanya data sasaran ke kita. Kita sudah kasih data sasaran. Nah, mereka rumusnya bagaimana menghitungnya kami juga tidak mengerti. Tapi kami dikirim itu sudah by name, by address. Jadi dalam arti untuk Provinsi Lampung itu udah ada, untuk Kota Bandar Lampung berapa kabu itu mereka melihat dari stok Bang. Ada yang namanya SMILE, logistik. Makanya kalau teman-teman itu hanya menyuntik, lupa mengeluarkan logistiknya dari dashboard, dianggap masih banyak. Padahal di lapangan kan sudah nggak ada. Nah itu yang saya sampaikan teman-teman, jangan cuma menyuntik, tapi tolong datanya juga diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai udah capek nyuntik, vaksinnya udah habis, ini nggak dikeluarin. Jadi pusat melihatnya kan ini penuh terus nih gudangnya. Sampai kami pernah dituduh loh Bang, menimbun vaksin katanya. Padahal bukannya menimbun, karena itu tadi teman-teman sibuk bekerja tapi lupa mengeluarkan di dalam aplikasi SMILE atau SMILE-nya. Sehingga terlihat masih banyak. Iya. Nah, itu kan nggak langsung dilaporkan. Nah, gitu. itu. Nah, jadi kalau untuk itu kalau SMILE itu logistik. Ada yang namanya piker. Piker itu cakupan, Bang. Itu masalah juga. Wifi. Ya, jadi kalau kita vaksinasi itu yang paling sulit kalau kita pergi ke daerah-daerah yang wifi-nya nggak ada, kita sudah suntik nggak bisa langsung masuk ke dalam registrasi piker. Itu ada delay makanya. Kadang ya caranya frustasi mereka. Terus kita sampaikan suntik aja dulu, catat. Nanti cari di tempat yang ada wifi-nya bagus baru kita kerja. Ya emang berat Tapi vaksinasi. vaksinator kita cukup nggak Bunda? Alhamdulillah sekarang kita ada 2.191 vaksinator. Dengan ada tambahan Unila kemarin melatih 100 orang lagi. Dan kita juga on the job training itu 2.191 itu yang kita latih dengan bersertifikat dari Kemkes. Ya bisa di luar itu mungkin puskes, dinas melatih puskesnya dengan on the job training. Nah, tapi tidak ada sertifikat, tapi mereka sudah terlatih. Toh dokter, bidan, perawat semua kan bisa nyuntik sebenarnya. Sudah diberi legalisasi untuk ada SIM-nya lah untuk melakukan suntik. Hanya mereka harus dilakukan pelatihan dulu karena dalam melakukan vaksinasi COVID ini ada 3 tahap. Pertama memang kita melakukan pendataan secara online ya di Peduli Lindungi itu. Yang kedua itu adalah kita kasih kertas, kita screening. Nah itu yang paling penting, screening untuk orang tersebut. Apakah dia punya penyakit A, B, C, terus pernah penyintas atau tidak, itu ada form namanya form screening. Nah yang ketiga kita lakukan vaksinasi, yang keempat kita juga harus memasukkan ke dalam piker. Jadi artinya kalau barangnya datang, vaksinnya datang, untuk proses penyuntikannya nggak lama gitu ya Bunda ya? Oh pasti cepat banget, kita misalnya datangnya sore nggak sampai ada terjadi penimbunan? Tidak, kita langsung distribusi ke kabupaten kota. Jadi misalnya kita datang kemarin udah siang, itu ada yang siang itu juga datang Bang. Kalau emang mereka yang deket-deket, misalnya kayak Metro, Bandar Lampung, itu kan deket. Itu ngambil hari itu juga, jadi besok mereka udah bisa running. Tapi kalau yang dari jauh-jauh, mungkin dari pesisir barat, Lampung Barat, itu perlu waktu, jadi mungkin besoknya. Ada nggak masa kadaluarsa vaksin itu Bunda? Ada Bang, ada. Jadi kalau kita yang datang misalnya ini langsung ditulis ini kadaluarsa bulan ini kita harus keluarkan dulu. Ada Bang, nggak bisa juga kita dan kalau ada juga yang hibah seperti jenis Moderna itu kan hibah, itu datang cuma sekali. Sekali misalnya datang 5.000 dosis, tapi yang kita boleh suntik hanya 2.500 karena itu udah 2 kali, kali 2. Jadi bukan 5.000 itu kayak yang lain, misalnya Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm,
itu boleh kita kejar vaksin 1 dulu, vaksin 2 nanti pasti dikirim. Tapi kalau yang hibah seperti Moderna kan hibah dari Amerika itu tidak datang lagi. Jadi gini Bunda, kalau seumpama vaksinnya datang, biasanya Bunda berapa lama ngabisin itu? Tergantung kecepatannya Bang mereka. Nah ini kita sekarang buat suatu percepatan istilahnya. Di 4 kabupaten kota yang penduduknya banyak. Kita nggak pukul rata, tapi kita push di 4 kabupaten kota, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandar Lampung 4. Itu sehari kalau Bandar Lampung harus 7.000. Dari kapan ini? 7.000 per hari? Mulai dari kemarin datang ini Bang, yang dari Senin datangnya. Dari hari Senin? Iya, karena percepatan. Nah, seperti jadi di 4 daerah itu melakukan vaksinasi 7.000? Tidak harus, kota Bandar Lampung aja 7.000-an kita hitung. Lalu seperti Lampung Timur sama Tengah sama sekitar 5.000. Sekarang ada berapa stoknya Bunda? Stok vaksin yang ada di mana Bang? Di Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini. Gudang kita sudah kita distribusi semuanya. Di gudang kita tuh hanya ada sisa stok kita itu hanya sekitar 20.000-an lagi. Yang lain sudah kita kasih semua. Silahkan, TNI Polri juga kemarin dapat banyak juga, 110.000 dosis TNI Polri. Nah jadi memang ini kita kejar gitu loh Bang. Nah jadi memang kalau melihat, kita sedih juga ya kalau dijudge vaksinasi paling kecil. Nah itu yang kita selalu sampaikan ke kementerian juga, jangan membuat suatu evaluasi yang awam itu bisa melihat kami tidak bekerja. Seakan-akan kami ini kan duduk enak, tidak bekerja karena paling kecil. Coba dong, saya bilang sama Pak Dirjen, dilihat berapa dosis vaksin yang sudah dikirim ke kami, jumlah sasaran kami berapa. Nah, jadi dari situ kalau melihat itu jadi fair penilaiannya, jangan dinilai secara rata. Mungkin di sana Jawa Bali kasih banyak benar, kita dikasih sedikit, terus tidak melihat juga penduduknya langsung dipukul rata. Nah makanya kemarin kita senang ada kunjungan Komisi 9 DPR RI dan didampingi mantan Dirjen P2. Ya beliau itu sekarang staf ahlinya Menteri. Nah beliau bilang, saya percaya kalau Lampung ini kalau vaksinnya ada pasti bisa cepat, karena waktu imunisasi measles rubella, Bang ingat MR yang beberapa waktu yang lalu, kita juara 1 loh se-Indonesia, karena vaksinnya memang di drop sesuai sasaran. Nah kalau di drop sesuai sasaran, oke, nilailah siapa yang cepat, siapa yang ini. Nah ini vaksinnya di drop tidak sesuai yang kita butuhkan, tapi udah dinilai secara merata. Jadi ya pastilah kita paling kecil, karena yang dikirimnya paling kecil, penduduknya paling banyak, nomor 2 di Sumatera. Bagaimana? Setelah Sumatera Utara ya? Iya. Karena memang begini Bunda, publik tidak bisa disalahkan juga ya, karena seperti pemirsa kita, mereka juga kan memang disuguhi data dari Kemenkes, itu ya kan, tentang tingkat vaksinasi, tingkat kematian, ya kan. Kemudian kenapa tadi saya tanya juga dengan Bunda soal masalah ketersediaan seperti vaksinator gitu, karena di beberapa kita juga ketika melakukan vaksinasi ada di beberapa titik terjadi kerumunan. Nah publik berpikir, kalau vaksinator tersedia, kenapa ini tidak disebar di seluruh puskesmas yang ada di kabupaten kota di Provinsi Lampung? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang semua vaksin itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota diberikan ke 312 puskesmas yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Kita ini ada puskesmas 312? Ya, 312 puskesmas di seluruh Provinsi Lampung. Ditambah lagi vaksinator yang ada di Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, kita buat penyangganya di Rumah Sakit Abdul Muluk untuk di provinsi. Nah, kami di provinsi juga ada tenaga vaksinator. Tapi seharusnya nggak perlu ada sebenarnya provinsi itu, karena yang punya wilayah kan kabupaten kota. Betul. Nah, tapi kami di provinsi nggak mau duduk diam. Seandainya nanti Kota Bandar Lampung udah kesulitan, ya kita juga buka pos vaksinasinya biar membantu. Toh masuknya nanti ke pikernya Bandar Lampung semua itu. Abdul Muluk yang kita lakukan dinas itu masuknya pikirnya ke Bandar Lampung. Makanya vaksinasi kalau dilihat capaian yang paling tinggi itu yang pertama di Metro, udah 59%. Metro. Yang kedua Bandar Lampung. Bandar Lampung itu, Metro udah lebih dari 50, Bandar Lampung 50. Persisnya berapa di Metro Bunda? Di Metro itu capaiannya saat ini, mana ya? Saya lihat kemarin itu paling tinggi Metro. Metro udah 9% lebih kalau nggak salah. Lalu Bandar Lampung di bawahnya sedikit. Tapi Bandar Lampung itu kan banyak bantuan dari
kami juga gitu. Provinsi kan kita melakukan Jadi Bandar Lampung ini udah sampai 50%? Udah. Oh, sudah. Udah 50. Oke. Selanjutnya mana lagi Bunda? Yang paling tinggi lagi nomor 2 Bandar Nomor Lampung. 3. Nomor 3-nya itu ada di Lampung Timur, Bang. Lampung Timur. Iya, jadi berjenjang, memang makanya kita ambil 4 kabupaten itu yang untuk percepatan. Satu lagi Lampung Timur, yang satu lagi itu adalah Lampung Tengah kecil masih. Makanya kita kejar sekarang Lampung Tengah itu. Kenapa kok kecil gitu? paling kecil Lampung Tengah Bunda. Sepertinya ya, paling kecil Lampung Tengah. Jadi itu kita udah habis kemarin dengan datangnya vaksin kemarin. Berapa persen Lampung Tengah Bunda? Lampung Tengah itu masih kecil, Bang. Masih belum sampai 30%. Untuk Iya, Lampung karena Tengah. akumulasi kita ini baru 21,99 kata Bunda tadi kan? Iya. Kita 20,33 sampai hari ini. 20,33. Iya, yang sudah vaksinasi kita termasuk vaksinasi gotong royong.